Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat datang di channel YouTube Ilkom Unu Blitar, channel yang akan membahas masalah seputar apapun yang berkaitan dengan ilmu komputer. Baik, kali ini kita akan melanjutkan untuk belajar di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di pertemuan kali ini kita akan membahas topik mengenai inheritance atau kalau diterjemahkan menjadi pewarisan. Ternyata tidak hanya manusia yang punya konsep pewarisan, ternyata pemrograman Java OOP ini juga punya konsep pewarisan. Apakah beda ya antara pewarisan di dunia manusia dengan dunia Java? Ya beda sih, cuma ada mirip-miripnya dikit. Coba kita pahami dulu baik-baik. Di gambar ini sebelah kiri, ini ada car, mobil, dan ada truk. Ternyata car dan truk ini sama-sama mewarisi vehicle atau kendaraan. Ya seperti itulah ya. Karena car dan truk ini sama-sama kendaraan, berarti ada sifat yang sama antara car dan truk. Karena keduanya adalah sama-sama kendaraan. Itu hanya simulasi sederhana saja. Coba kita telaah lebih jauh, apa itu definisi dari inheritance. Kita tahu bahwa kelas atau objek dalam OOP itu ya bisa saling berhubungan dengan kelas yang lain. Di pertemuan yang lalu kita mengenal ada function, ada prosedur, ada method, kemudian kita mengenal yang namanya modifier, ada private, ada public, dan sebagainya. Nah, untuk menyempurnakan pertemuan terdahulu, kali ini coba kita membahas masalah inheritance. Jadi dengan inheritance ini, sebuah kelas atau objek tentu bisa saling berhubungan satu sama lain. Yang menjadi pertanyaan adalah, hubungannya bagaimana antar kelas itu? Jangan Anda jawab hubungannya baik-baik saja, Pak. Hubungannya tanpa status, Pak. Hubungannya lagi berantem, Pak. Bukan itu maksudnya. Hubungan antara kelas atau objek dengan kelas yang lain itu adalah hubungan yang saling mewarisi suatu sifat. Dan sifat itu adalah berupa properti, atribut, atau metode. Coba saya lanjutkan lagi. Salah satu bentuk hubungan atau inheritance tadi, salah satu bentuk hubungan antar kelas itu namanya inheritance atau pewarisan. Nah, inheritance ini mengacu pada hubungan atau relasi di mana suatu objek dan objek lain memiliki perilaku yang sama. Nah, ini sebagai syarat ya. Coba saya garis bawahi biar Anda nggak gagal paham. Syaratnya adalah memiliki perilaku yang sama. Ini kelas atau objek bisa berhubungan dengan kelas yang lain dengan syarat memiliki perilaku yang sama. Hubungan ini seperti hubungan keluarga. Ini hanya untuk simbolis aja antara orang tua dan anak. Kenapa? Karena hampir dapat dipastikan antara orang tua dan anak pasti memiliki hubungan sifat atau perilaku yang sama. Nah, kelas di Java bisa memiliki satu atau lebih kelas anak ya. Kelas anak akan memiliki warisan properti dan metode dari kelas ibu. Misalkan begini. Saya punya dua kelas, namanya kelas motor, yang kedua adalah kelas mobil. Anggap aja ini masih kelas biasa, bukan kelas anak ya. Kalau kita amati, seperti diagram yang ada sebelum slide ini, motor dan mobil itu memiliki perilaku yang sama atau memiliki sifat yang sama. Coba kita cari persamaannya. Ternyata motor dan mobil ini sama-sama adalah kendaraan bermotor.
Itu kesamaan pertama. Kesamaan kedua adalah sama-sama berbahan bakar bensin. Maka ini kita bisa menarik suatu hubungan. Ini kelas motor, di sini adalah kelas mobil. Ini bisa dibuat kelas baru. Namanya kelas kendaraan. Kelas kendaraan. Nah, kelas kendaraan inilah yang dimaksud sebagai kelas ibu. Kelas motor dan kelas mobil ini disebut sebagai kelas anak dalam konsep inheritance. Gitu. Kalau bukan dalam konsep inheritance, tentu kelas motor dan mobil ini bukan kelas anak lagi. Ini dua kelas yang sama-sama seimbang ya, punya derajat yang sama. Tapi berhubung masuk ke konsep inheritance, maka motor dan mobil ini punya kesamaan. Disamakan di satu kelas ibu namanya kendaraan. Oke, semoga konsep dasar ini bisa lebih jelas. Coba kita lanjutkan lagi dengan ilustrasi yang sederhana. Coba kita berpikir, mengapa sih inheritance atau pewarisan dalam UUP ini begitu penting sampai perlu kita bahas di satu pertemuan khusus? Kenapa penting? Coba dilihat ini gambar kelas diagram. Di sini ada contoh 3 kelas, ada kelas zombie, kelas pocong, ada kelas burung. Misalkan anggap saja kita akan membuat suatu game. Yang mana di game itu ada kelas musuh yang namanya zombie, pocong, dan burung. Ini ketiga-tiganya sama-sama musuh. Musuhnya jelas ada 3. Nah, ternyata setiap kelas musuh ini memiliki perilaku yang berbeda-beda. Coba Anda amati ya. Ini ada atribut atau variable name, variable health point, ada variable attack point. Ternyata sama. Variable sama. Kemudian kita lihat objeknya. Ini ada objek attack, ada objek walk, ada attack, ada jump, ada attack, fly, walk, jump. Oh, berarti berdasarkan ketiga di kelas diagram ini, kita bisa mengamati ada perilaku atau sifat yang sama. Apa yang sama? Yang paling mencolok adalah ini. Variabelnya yang sama. Ini sama, ini juga sama, ini juga sama. Sama-sama punya 3 variabel. Dan sama-sama punya metode apa coba? Metode attack, ini juga punya attack, ini juga punya attack. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa di ketiga kelas ini dia punya perilaku yang sama dan ada juga perilaku yang berbeda. Seandainya konsep inheritance tidak diterapkan, apakah bisa? Ya bisa saja. Ini contoh yang nggak nerapkan inheritance. Coba. Nah, misalkan zombie dibuat khusus zombie seperti ini. Ada kelas zombie, string name, health point, attack point, method attack, method walk. Sesuai dengan kelas diagramnya. Yang kedua ada kelas pocong. Sama juga dengan kelas diagramnya. Cuma bedanya di sini ketambahan metode jump. Karena pocong pastinya kan jumping ya. Mencolot-mencolot. Ini yang membedakan. Ada juga musuh yang ketiga namanya burung. Ini kalau disesuaikan dengan kelas diagram ada tambahan banyak. Selain attack ada walk, burung bisa berlari, bisa jump, bisa mencolot, bisa fly, juga bisa terbang. Oke, saya kira masih mudah ini ya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Ternyata bisa seandainya kita membuat kelas musuh dengan tanpa menggunakan konsep inheritance. Ya, nggak apa-apa. Apakah boleh seperti ini? Ya, boleh-boleh saja. Akan tetapi tidak efektif. Kenapa? Karena kita menulis berulang-ulang properti, maksudnya variabel, dan metode yang sama. Maka solusi permasalahan ini adalah kita harus menggunakan konsep inheritance. Tadi kita sudah menemukan bahwa ada perilaku yang sama, ada variabel yang sama, ada juga metode yang sama, metode attack.
Oke. Kalau sudah menemukan perilaku yang sama, maka ini sudah enak banget. Tinggal kita membuat kelas baru, yang mana kelas baru itu berfungsi sebagai kelas ibu. Sementara kelas ini menjadi kelas anak. Anaknya ada zombie, pocong, burung, karena sama-sama enemy, sama-sama musuh. Oke, maka jadi seperti ini. Nah, sudah mantap banget ini. Maka zombie, pocong, dan burung ini punya satu kesamaan, maka dibuat kelas yang baru, di mana kelas yang baru itu berisi seluruh kesamaan yang ada pada masing-masing kelas tadi, zombie, pocong, burung. Kelas baru yang namanya enemy karena sama-sama musuh, sama-sama punya name, sama-sama punya health point, sama-sama punya attack point, sama-sama punya method attack. Nah, tinggal metode-metode yang tidak sama antar kelas anak ini baru dia dibuat terpisah di kelas anak masing-masing. Enemy ini sebagai kelas ibu. Oke, maka ibu ini mewarisi sifat ke anak. Seperti ini. Kalau dalam konsep kelas diagram, garis hubung untuk menghubungkan inheritance itu dengan generalization ya. Generalization maksudnya dibuat umum. Zombie, pocong, burung kan khusus, ada kelas khusus dibuat umum yaitu kelas enemy. Itu yang dimaksud dengan generalization. Makanya arah panahnya itu mengarah ke ibunya, bukan malah mengarah ke anaknya. Jadi dalam kelas diagram, konsep inheritance kalau digambarkan dalam garis hubung itu seperti ini. Biar Anda tidak gagal paham. Jadi ini gambar saya peroleh dari situs petanikode.com. Kelas enemy adalah kelas induk yang memiliki anak zombie, pocong, dan burung. Apapun properti yang ada di kelas induk, maka otomatis akan dimiliki oleh kelas anak. Betul ya? Ini masing-masing pasti dimiliki di kelas anak. Lalu bagaimana bentuk kodenya dalam Java kalau sudah menerapkan konsep inheritance? Apakah beda? Ya tentu beda, cuma nggak banyak sih, bedanya dikit. Nah seperti ini. Awalnya adalah kita harus menciptakan induknya dulu. Induknya adalah enemy.java. Ini nomor 1. Dibuat dulu seperti ini. Ini adalah atribut dan metode yang sama. Kemudian dibuatlah kelas anak mulai dari zombie. Yang kedua, pocong yang ketiga. Kemudian yang keempat, burung seperti ini. Tinggal kalau nanti mau di running di kelas main, maka tinggal dibuat aja. Ini cara untuk deklarasi objek dari masing-masing kelas, begitu. Saya kira kalau deklarasi objek seperti ini, insya Allah Anda sudah paham lewat penjelasan yang lalu. Ini contoh sederhana dari konsep inheritance. Oke. Nah, ini ada contoh lain biar Anda semakin paham. Ini ada contoh bagaimana mengimplementasikan program Java yang berfungsi untuk menghitung luas dan keliling bangun datar dengan konsep inheritance. Jadi ini tantangan. Ini bukan tugas. Saya yang mencontohkan ke Anda. Ini bukan tugas. Melalui konsep desain kelas diagram ini kita tahu bahwa ada kelas ibu adalah bangun datar, di mana bangun datar ini akan menurunkan sifat pada anak-anaknya. Berarti masing-masing bangun datar, baik persegi, lingkaran, persegi panjang maupun segitiga ini pasti memiliki luas dan keliling. Betul ya? Oke. Nah tinggal ada variabel yang beda-beda tiap bangun datarnya. Kalau persegi punya variabel sisi, lingkaran punya jari-jari, persegi panjang punya panjang lebar, segitiga punya alas dan tinggi. Lah nanti untuk menjalankan inheritance bangun datar ini tinggal dipanggil di kelas main saja. Bagaimana contoh penerapannya? Baik, coba kita buat bersama-sama dengan NetBeans.
seperti ini. Kita buat kelas baru, new project Java OOP. Oke, saya harap kalau Anda sudah punya kelas khusus untuk Java OOP, nggak usah bikin kelas baru. Langsung aja Anda buat package yang baru. Ini berhubung saya belum punya, jadi harus membuat dahulu. Yang pertama adalah, ini saya ubah dulu, berarti kelasnya kita memiliki banyak kelas ya. Kelas yang pertama ada bangun datar. Oke, refaktor. Untuk kelas yang kedua adalah kelas apa tadi? Persegi. Yang ketiga ada kelas lingkaran. Yang keempat ada kelas apa lagi ini? Ada kelas persegi. Sudah ya. Persegi panjang. Kemudian yang terakhir ada kelas segitiga. Oke, seperti ini. Cara untuk membuat OOP, cara untuk membuat inheritance, kita mulai dari kelas induknya, yaitu kelas ibu. Di kelas bangun datar ini. Di sini kita akan membuat atribut atau metode yang memiliki perilaku yang sama sehingga bisa diakses oleh kelas anak. Kita buat dengan metode function. Tadi float, tipe datanya float, ini hampir sama seperti double, menghasilkan pecahan begitu. Float luas, langsung aja south menghitung luas bangun datar. Kemudian return 0. Berarti dia tidak mengembalikan apa-apa, return 0. Kemudian ada float keliling. South menghitung keliling bangun datar. Returnnya 0 lagi. Oke, coba ini dihilangkan. Oke, sudah. Masing-masing bangun datar punya luas dan punya keliling. Langsung kita ke lingkaran. Kita shift dulu. Langsung menuju ke lingkaran. Nah, di lingkaran ini kita akan bikin apa tadi? Jari-jari ya. Public class lingkaran. Nah, agar dia mewarisi sifat dari induknya atau ibunya, maka harus ada sintaks khusus yang menunjukkan dia ini adalah inheritance. Maka ditambahkan extends bangun datar. Nah, seperti ini. Public class lingkaran mewarisi sifat bangun datar. Nah, gitu maksudnya. Di sini ada float jari-jari R gini aja. Persegi. Persegi mewarisi sifat extends bangun datar. Nah, seperti ini. Ada float CC. Oke, sudah seperti ini. Persegi panjang juga begitu. Extend bangun datar.
Oke, dia ada variabel float panjang dan float lebar. Segitiga. Public class segitiga extends bangun datar. Dia punya variabel float tinggi, float alas. Oke, seperti itu. Nah, tinggal sekarang kita bikin kelas khusus untuk running dari kelas-kelas yang sudah kita buat ya. Bangun datar, lingkaran, persegi, dan sebagainya. Ini ada kelas main, new class. Saya buat kelas main. Hanya khusus untuk running saja main ini. Langsung tambahkan public static void main. Kelas main ini tidak perlu extend apa-apa karena memang bukan bagian dari konsep pewarisan. Dia tidak mewariskan apa-apa, hanya untuk running program saja. Nah, tinggal kita membuat objek bangun datar. Ini objek bangun datar. Objeknya adalah bangun datar. Datar sama dengan new bangun datar. Oke. Ini bangun datar. Oke. Ini beda ya, B-nya kecil, ini B-nya tebal. Jadi bangun datar dengan B kecil ini adalah objek dari kelas bangun datar. Oke, sudah. Selanjutnya kita membuat objek persegi. Berarti persegi sama dengan new persegi. Oke, seperti ini. Nah, persegi ini punya sisi. Kita isi, sisinya adalah 5. Misalkan. Kemudian lingkaran. Membuat objek dari kelas lingkaran namanya lingkaran. Sama dengan new lingkaran. Kemudian objek lingkaran ini bisa memanggil atribut yang dimiliki oleh kelas lingkaran namanya adalah R. Kita isi R-nya sama dengan 20. Paling gampang 22. Kemudian persegi panjang. Persegi panjang sama dengan new persegi panjang seperti ini. Kemudian dari objek persegi panjang kita akan bikin kita panggil atributnya. Atributnya adalah lebar. Lebarnya adalah 4. Kemudian panjangnya adalah 8. 2 kali lipatnya. Kemudian ada segitiga. Kita bikin objek dari segitiga. Sama dengan new segitiga. Oke. Segitiga punya alas sama dengan 12. Segitiga juga punya tinggi sama dengan 8. Oke, seperti itu. Kemudian coba kita memanggil metodenya ya. Ini kan belum digunakan. Kelas bangun datar ini belum digunakan. Atau objek bangun datarnya juga belum digunakan sih ini. Variabel bangun datar is not used. Nah, sekarang bagaimana cara kita menerapkan agar bangun datar ini memiliki hubungan inheritance dengan persegi, lingkaran, persegi panjang, dan segitiga. Coba kita buktikan di sini. Menunjukkan inheritance. Nah, seperti ini. Langsung kita panggil bangun datar. Dia memiliki luas
Bangun datar juga memiliki keliling. Nah, coba kita buktikan. Harusnya kelas persegi juga mewarisi ada metode luas dan ada metode keliling. Apakah betul itu? Klik persegi dot luas. Oh ya, ada persegi dot keliling. Nah, seperti ini. Ternyata bisa. Terus apa lagi? Persegi panjang dot luas. Oke, ada juga persegi panjang dot keliling. Nah, seperti itu. Terus apa lagi? Segitiga dot luas. Ada lagi segitiga dot keliling. Terakhir apa, lingkaran ya? Oh, malah lingkaran belum. Lingkaran dot luas sama lingkaran dot keliling. Oke, nah ini menunjukkan konsep inheritance bisa berjalan dengan lancar. Kalau di run, nah seperti ini aja. Karena memang di dalamnya kelas luas muncul menghitung luas bangun datar, di dalamnya kelas keliling muncul keliling bangun datar. Jadi begitu ya. Berarti ini belum digunakan parameter-parameter ini. Karena memang fokus utama dari kelas ini adalah membuktikan bahwa inheritance bisa berjalan dengan sempurna. Jadi contohnya ini gampang banget. Di mana-mana contoh itu gampang banget. Tinggal bagaimana caranya Anda membuat contoh lain yang lebih kompleks daripada contoh yang saya berikan. Baik, saya kira cukup itu contohnya. Langsung ke penugasan. Jadi Anda dapat tugas lagi ini ya. Jadi setiap materi harusnya Anda dapat tugas biar Anda bisa makin latihan, makin sering latihan Anda semakin ahli, makin ahli lama-lama Anda jadi ahlinya ahli. Tugas Anda ini jangan hiraukan gambar, jadi gambar ini hanya pemanis aja. Kalau Anda termotivasi dengan gambar untuk bikin inheritance ya nggak masalah. Tapi tugasnya adalah buatlah program Java yang mengimplementasikan konsep inheritance dengan topik yang Anda ketahui. Tidak harus topik yang sesuai dengan gambar. Terserah Anda. Yang penting ada konsep inheritance yang diterapkan. Itu, saya nggak batasi studi kasusnya. Silakan Anda buat sebaik mungkin sebagai tugas Anda. Tetap semangat, semoga Anda pantang menyerah, semakin semangat, semakin rajin belajar, Anda semakin pandai, Anda semakin terlatih. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga penjelasan ini bisa bermanfaat, minimal bisa menjadi manfaat barokah bagi diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.